Bang, perjalanan kasus ijazah Jokowi ini Iya. makin panjang. Yang terbaru Roy Suryo melaporkan 7 YouTubers juga pendukung Pak Jokowi katanya karena tidak terima dibilang ijazahnya palsu dan diduga terlibat korupsi Hambalang. Tanggapan dari Abang seperti apa? Iya, kita lihat bahwasannya situasi dalam kasus ijazah tuduhan palsu terhadap ijazahnya Jokowi ya merupakan suatu fragmentasi hukum dan politik, di mana kita lihat dari elit partai politik juga sudah ikut campur dalam kasus ini, sehingga dalam kasus ijazah Jokowi ini memasuki episode baru, dan episode ini sangat banyak sekali kan gitu, mulai dari episode pasar pramuka, episode desa Ketoyan ya, episode juga UGM, perpustakaan, kekuburan, dan ini masuk dalam episode baru yaitu episode salah satu partai politik yang keberatan karena katanya dikaitkan dengan ijazah. Nah, terus muncul lagi laporan daripada Pak Roy Suryo terhadap beberapa akun YouTuber ya. Saya kira dalam suatu perbuatan pidana itu kan sifatnya ultimum remedium ya, dan upaya pidana itu adalah upaya hukum terakhir dalam suatu peristiwa, dan di dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu lebih menekankan kepada dialog ataupun musyawarah melalui restoratif justice. Kita lihat sekarang laporan yang dilakukan oleh yang katanya dari BPHP Demokrat tersebut tidak pernah melayangkan somasi terhadap Akri Panani kan gitu, sehingga ini memunculkan spekulasi bahwasanya laporan tersebut dipaksakan untuk mempidanakan orang-orang yang memang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pejabat maupun mantan pejabat negara Republik Indonesia. Jadi kan mereka ini saya lihat mengkritik kebijakan-kebijakan terdahulu kan gitu, dan kritikan-kritikan mereka ini dianggap sebagai fitnah yang sifatnya itu menuduh, sehingga mereka melaporkan. Nah, muncul suatu pertanyaan, apakah selama ini Pak Jokowi dikritik dan dituduh itu dia merespon? Saya kira tidak. Nah, dia merespon itu karena memang dia merasa sudah bertahun-tahun ini terus berlanjut dan tidak pernah selesai. Ya, kita lihat dari kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, itu sudah mendapatkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun ingkrah seperti itu. Perihal laporannya kemarin seperti apa yang ini? Yang keterlibatan katanya diduga ada nama F ini Bang Firdaus Wibowo. Iya, karena kita lihat Firdaus Wibowo ini sangat vokal sekali karena dia terkenal dengan ketua Termul ya, Ternak Mulyono katanya. Dia ormas bentukan dia itu sebagai pembela Prabowo Gibran maupun pembela Jokowi, dia memang sangat getol sekali. Tapi sangat kita sayangkan sekali apabila suatu laporan tersebut tidak melalui syarat formil yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya meminta klarifikasi kepada calon terlapor kan gitu. Seharusnya disomasi dulu mereka, diperingatkan agar dia memberikan hak jawab dia terhadap dugaan yang katanya fitnah maupun pencemaran nama baik tadi kan gitu. Jadi ini tiba-tiba langsung ujuk-ujuk lapor ya, dan menjadi perbuatan pidana jadinya ya. Berarti kan ini kita belum siap untuk berdemokrasi. Saya kira melalui putusan Mahkamah Konstitusi bahwasanya kegaduhan di media sosial itu bukanlah tindak pidana, itu putusan MK yang sudah diputuskan tahun ini kan gitu. Tapi kita lihat dengan banyaknya lapor-laporan ini akan memperkeruh dan memperumit persoalan ya, yang persoalan utamanya adalah terkait dengan ijazah sekarang beralih kepada pencemaran nama baik yang katanya Partai Demokrat, Roy Suryo dan lain-lainnya. Jadi nggak fokus lagi gitu loh. Dan saya dengar juga Firdaus ada membuat laporan kan gitu. Nah, ini saling melapor kan nggak selesai-selesai nih. Yang satu melapor, yang ini juga melapor, kapan selesainya? Fokus kita itu kan ini perkara ya silakan dibuktikan nanti di persidangan apakah ijazahnya asli atau palsu kan nanti dibuktikan. Nah, tapi kalau memang ada laporan-laporan ini kan ini akan menghambat proses yang sedang berlangsung gitu. Untuk kelanjutan kasus ijazah Jokowi sendiri menurut Bang Fitra seperti apa? Apa harus segera di P21 dimasuk persidangan? Seperti apa Bang?
Saya kira penyidik sangat hati-hati sekali dalam melakukan suatu proses hukum terhadap terlapor ya, karena mereka kan juga kemarin meminta gelar perkara khusus. Akan tetapi hasil dari gelar perkara khusus yang dibuat oleh Polda Metro Jaya itu tidak menghentikan perkara, akan tetapi tetap melanjutkan perkara, yang menyimpulkan bahwasanya perkara tersebut tetap berlangsung. Nah, persoalannya adalah apakah perkara ini layaknya di P21 kan atau tidak? Ya, kalau memang untuk mendapatkan kepastian hukum, perkara apapun itu harus di P21 kan untuk nanti dibuktikan di persidangan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kita tidak bisa menyimpulkan suatu peristiwa pidana sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan perkara ini. Nah, muncul spekulasi bahwasanya ini ijazahnya palsu, ini ijazahnya tidak palsu, ini dan lain-lainnya. Ya nanti diuji di persidangan. Nah, persidangan melalui persidangan pidana karena perkara tersebut adalah perkara pidana yang sudah dilaporkan terkait dengan katanya pasal 32, 35 Undang-Undang ITE dan pasal pencemaran nama baik. Oke, Bang, menurut Bang Fitra sendiri endingnya akan seperti apa sih nih kasus ini? Kalau saya sih melihatnya kasus ini bisa selesai 2029. Karena? Hah? Karena apa ya? Karena saya lihat ini sudah masuk ke dalam ranah muatan politik. Kalau salah satu partai politik ikut juga melakukan tindakan hukum ya dan sudah bergulir proses hukumnya, berarti kan ada tindakan hukum yang dilakukan oleh partai politik juga di sini, sehingga ini makin membuat ruwet pembuktian dan pengungkapan kasus ini. Kalau seumpamanya kita mau fair, ini dulu dituntaskan, diselesaikan dulu nih, diuji dulu di persidangan. Kalau memang mau lapor nanti lapor kan gitu. Nah, sehingga ini menimbulkan persepsi seperti yang telah dibuat oleh beberapa YouTuber penasaran tadi. Berarti ada yang ini dong, ada yang ada yang terlibat dalam kasus ini kan gitu. Mereka nggak terima itu, makanya mereka laporin. Nah, kalau seumpamanya partai politik tersebut tidak terlibat, dia seharusnya cukup mengklarifikasi aja dan menjawab, karena ini kan hanya kritikan daripada YouTuber ataupun para aktivis media sosial. Bang, buat apa ya? Soal Panji. Apa? Panji.